Halo teman-teman, aku ingin nanya ke kalian. Kalau kalian dengar investasi, apa yang kalian pikirkan? Nah, aku yakin pasti ada yang bilang nih, bikin pusing kak, atau nggak perlu, itu cuma buat orang bisnis, atau ada yang bilang, males ribet. Tapi teman-teman sebenarnya nggak kayak gitu loh. Nah, makanya yuk kita tonton video yang singkat ini supaya kalian setelah menonton akan lebih kenal dengan investasi. Jadi sebenarnya investasi itu apa kak? Menurut Investopedia, investasi adalah membeli aset atau barang dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa depan. Kalau begitu, kenapa aku harus belajar investasi, Kak? Alasannya adalah untuk menyiapkan kebutuhan di masa depan mulai dari sekarang. Misalnya, kalian tahun depan akan membeli laptop baru, atau kalian juga perlu uang di masa depan untuk membayar uang kuliah. Perlu diingat, investasi itu seperti menanam pohon. Kalian tidak bisa berinvestasi dan besok akan langsung keluar hasilnya. Jadi, kalian harus sabar. Lalu, investasi dan menabung itu juga berbeda. Investasi berarti uang di masa depan akan bertumbuh, sedangkan menabung uangnya akan tetap sama saja di masa depan. Nah, investasi juga tidak sama dengan judi. Investasi itu dilakukan dengan dasar analisis yang kuat. Sedangkan judi hanya mengandalkan tebak-tebakan atau disebut spekulasi. Gimana teman-teman? Masih bisa mengikuti nggak? Pasti bisa dong. Kalau gitu kita lanjut aja ke jenis-jenis investasi yang bisa kalian lakukan. Investasi dibagi menjadi dua menurut jenisnya, aset keuangan dan aset real. Aset keuangan adalah aset tidak berwujud yang bernilai karena menandakan suatu hak atau kepemilikan. Sedangkan aset real adalah aset berwujud fisik yang bernilai karena kegunaan dan karakteristiknya. Daripada pusing, langsung kita lihat contohnya. Aset keuangan contohnya adalah deposito, obligasi, saham, dan reksadana. Sedangkan aset real contohnya adalah properti, emas, lukisan, dan barang antik. Tetapi pada hari ini kita akan fokus pada 6 jenis saja. Deposito. Deposito adalah investasi dengan menyimpan uang di bank dan uangnya yang disimpan akan dikembalikan beserta bunga. Uang yang disimpan juga tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Dan juga deposito tidak ada resiko sama sekali. Contohnya seperti ini, kamu ingin mendepositokan uang kamu sebesar 1 juta untuk 12 bulan. Oleh karena itu, bank akan mengembalikan deposito kamu setelah 12 bulan beserta bunganya kepada kamu. Selanjutnya, obligasi. Membeli obligasi berarti membeli surat utang, yaitu meminjamkan uang kepada pemerintah atau perusahaan. Obligasi akan memberikan imbal hasil dari kupon. Kupon itu mirip dengan bunga. Investasi di obligasi adalah untuk jangka panjang, biasanya 3 tahun atau lebih. Contohnya seperti ini. Misalnya kamu membeli obligasi pemerintah untuk 3 tahun. Kamu akan memegang surat utang itu untuk 3 tahun dan pemerintah akan memberikan kupon secara periodik. Setelah 3 tahun, uang kamu akan dikembalikan dan surat utang tersebut akan menjadi lunas. Yang ketiga adalah saham. Saham adalah tanda kepemilikan sebuah perusahaan. Nah, perusahaan yang bisa dibeli sahamnya adalah perusahaan publik. Jadi, apabila kamu mempunyai saham, berarti kamu memiliki sebuah perusahaan loh. Dan juga, saham memberikan return dari dividen dan juga capital gain. Kira-kira seperti ini. Jika kamu ingin membeli saham sebuah perusahaan, perusahaannya harus perusahaan terbuka atau ada TBK di ujung namanya. Mereka pasti akan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kamu juga harus mendaftar di perusahaan sekuritas sebelum bisa bertransaksi di Bursa Efek. Salah satu keuntungan dari saham adalah dividen. Ketika sebuah perusahaan terbuka mendapatkan keuntungan, mereka akan membagikan keuntungan tersebut kepada para pemilik saham, disebut juga dengan dividen. Dividen yang akan diterima akan berbeda-beda berdasarkan dengan jumlah saham yang dimiliki masing-masing pemilik saham. Keuntungan kedua dari saham adalah capital gain. Ketika kamu membeli saham A dengan harga 1.000 di Bursa Efek, dan 2 tahun lagi kamu menjualnya dengan harga 5.000, selisih 4.000 tersebut atau keuntungannya disebut juga sebagai capital gain.